Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Oh ya, Bu. Perkenalkan, saya Putri. Boleh minta waktunya bentar, Bu? Dengan senang hati, Putri. Ini Putri yang kemarin mau hubungi Ibu ya? Iya, Bu. Iya, ini Putri, Bu. Baik, Nak Putri. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya gini-gini aja, Bu. Ada apa nih? Coba sini cerita sama Ibu. Jadi gini, Bu. Saya tuh merasa bahwa saya ini sedang dalam situasi yang krisis, Bu. Jika Ibu boleh tahu, yang kamu maksud situasi krisis itu bagaimana dan kapan kamu merasakan hal itu? Jadi saya tuh pernah pacaran, Bu, sama kakak kelas saya. Saya tuh pacaran tuh kayak udah lebih dari 1 tahun gitu. Ya. Nah sebenarnya tuh ya saya udah nggak tahan gitu, Bu, sama dia pas masuk hubungan 3 bulan karena sikapnya itu toksik. Jadi maksud kamu dia ini baru memunculkan sikapnya ini setelah 3 bulan? Iya, Bu, karena pada awal-awal bulan itu sikapnya sangat amat manis, terutama ya pada saat PDKT itu, Bu. Oke, Ibu mengerti. Kamu tadi kan mengatakan bahwa kamu ini pernah berpacaran dengan kakak kelasmu tadi. Berarti sekarang ini kamu udah putus ya? Iya, Bu, udah putus, namun dia tuh kayak belum benar-benar ngelepasin saya gitu, Bu, bahkan kayak masih menghantui saya gitu, Bu. Terus ya saya jadi takut sama trauma gitu, Bu. Oke, Ibu mengerti sekali apa yang kamu rasakan. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan kamu merasakan bahwa kamu ini merasa trauma dan takut pada ayahmu sendiri? Iya, Bu, ya saya mulai takut dan trauma sama ayah saya sendiri itu setelah pacar saya tuh selalu kasar sama saya, Bu. Jadi saya tuh menganggap bahwa semua laki-laki itu sama seperti itu, dan apalagi saya sama ayah saya tuh jarang ketemu, terus kita juga jarang deket gitu. Oke, jadi kamu tadi kan mengatakan bahwa mantan kamu selalu kasar. Lalu jika Ibu boleh tahu, bagaimana perlakuan kasar yang dia lakukan ke kamu? Ya dia kayak mukul saya, Bu, terus gak jarang tuh dia ngedorong saya ke lantai kalau misalkan lagi berantem gitu. Terus saya juga ya sering berantem juga karena dari situ akhirnya dia kayak ya kasar juga gitu ke saya. Nah, pada saat dia berlaku kasar sama kamu nih, yang kamu lakukan apa, Nak? Ya saya menangis aja sih, Bu, karena ya saya nggak berani buat melawannya. Oke, Ibu mengerti sekali. Lalu, apa teman-teman kamu tahu bahwa kamu ini diperlakukan seperti itu sama mantan kamu? Enggak, Bu, soalnya ya saya nggak mau cerita ke teman-teman saya gitu, Bu. Terus saya pas dengar dia marah-marah juga kayak pernah dia bilang tuh ada kayak nggak ada yang mau sama kamu selain aku, terus ayahmu juga nggak deket sama kamu karena dia nggak mau punya anak kayak kamu gitu. Jadi karena itu juga ya kamu merasa takut, terus juga kamu merasa terdoktrin karena kata-kata dia, bukan nggak begitu? Iya, Bu, benar. Jujur waktu setelah dia ngomong kayak gitu saya selalu memikirkan hal itu, Bu. Terus ya buat saya jadi takut dan trauma, bahkan saya juga menjauh dari ayah saya. Oke, Ibu ngerti. Namun kamu nih seharusnya memikirkan bahwa ayah kamu tuh pasti berbeda dengan mantan kamu. Dan kalau Ibu boleh tahu,
nilai apa sih yang sebenarnya kamu pegang dalam hidupmu selama ini? Ya juga ya Bu, nilai yang saya pegang dalam hidup saya tuh ya selalu mengasihi dan memaafkan semua orang, ya walaupun mereka menyakiti saya, dan saya juga melupakan semua kesalahan yang mereka perbuat pada saya. Ya namun sampai saat ini ya saya belum bisa melupakan apa yang mereka lakukan gitu. Ya terutama mantan saya itu. Oke. Jadi lewat pengalaman tadi memang itu merupakan kenyataan yang susah untuk diterima, terutama di umurmu yang masih muda ini, yang seharusnya memiliki hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ya Bu, semenjak hal itu saya jadi merasa kayak saya tuh nggak beruntung dalam hal percintaan, dan yang membuat saya juga menyalahkan diri saya kenapa dulu mau gitu sama dia. Mungkin bisa dibilang ada penyesalan ya dari kamu memilih mantan kamu itu. Iya Bu, karena cinta kan diberikan tidak sebanding dengan luka dan trauma yang membekas. Oke, lalu apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan dalam hidupmu? Tujuan hidup saya tuh memiliki hubungan yang sehat Bu, dalam berrelasi. Ya pengen juga hidup bahagia. Lalu bagaimana kamu mengupayakan tujuanmu itu biar berhasil? Upaya saya tuh pengennya jadi lebih selektif dalam memilih pasangan Bu. Nah, kamu tadi kan juga mengatakan bahwa kamu ingin hidup bahagia. Apakah maksud kamu bahagia ini juga kamu ingin keluar dari trauma kamu itu? Iya Bu, soalnya ya traumanya ini tuh bikin saya menyiksa diri saya gitu Bu. Oke, lalu apakah kamu sudah siap untuk melawan trauma kamu ini? Sangat siap Bu, dan saya sudah tahu caranya dengan tidak menyamaratakan semua orang sama seperti mantan saya. Apalagi ayah saya juga ya kalau dipikir tidak pernah kasar pada saya. Ya kenapa saya harus takut? Nah, itu dia, bagus sekali kamu udah mulai menyadarinya. Ya Bu, saat ibu bertanya pada saya mengenai pengalaman saya, terus saya pun memikirkan bahwa ayah saya dan mantan saya itu ternyata kepribadiannya berbeda gitu. Lalu mengapa saya harus takut gitu sama ayah saya? Bagus sekali kalau kamu udah mampu memaknai pengalaman kamu. Nah, jika ibu boleh tahu, hal apa sih yang membuat kamu sadar? Sebenarnya ibu tidak mengatakannya secara langsung tadi, tapi pas cara ibu menanyakan pengalaman, tujuan, dan nilai yang saya pegang itu, jadi memikirkan bahwa nilai yang saya pegang berbanding terbalik dengan kenyataan yang saya hadapi sekarang. Karena saya sendiri kayak kurang mampu memaknai. Bagus jika kamu mulai sadar dan memaknai setiap pengalamanmu, nak. Ya Bu. Nah, karena kamu udah mau memaknai segala pengalaman krisis kamu, apakah kamu ini merasa lebih baik sekarang ini? Iya Bu, saya merasa lebih baik, dan saya merasa lebih memiliki pandangan yang jelas, karena selama saya berada di masa krisis itu saya benar-benar yang rasanya hilang arah aja gitu. Ya, ibu paham juga sih, karena tadi pengalamanmu memang berat untuk diterima, terutama di umurmu yang sekarang. Seharusnya kan kamu di umur sekarang harusnya mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan support system. Apalagi di umur sekarang kan kalau orang punya pacar kan pasti pengennya jadi support system. Nah, ini malah kebalikannya. Jadi ibu juga bangga karena kamu udah mampu bertanggung jawab dan ingin keluar dari permasalahanmu itu. Iya Bu, jujur
sekarang saya sudah bisa bangkit dari kondisi krisis saya. Nah, Ibu senang mendengarnya, Nak. Lalu, kalau Ibu boleh tahu nih, goals apa yang ingin kamu capai agar kamu benar-benar terlepas dari kondisi krisismu saat ini? Ya, saya pengennya saya menjadi wanita yang memiliki value atau nilai tinggi gitu, sehingga ya tidak mudah masuk dalam hubungan toksik seperti pengalaman saya. Dan saya juga ingin menjalin relasi yang lebih dekat dengan kedua orang tua saya. Nah, bagus, Nak. Ibu harap kamu mampu bertanggung jawab atas goals yang kamu ingin capai ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, kalau begitu kita cukupkan konseling kita hari ini ya, Nak. Ya Bu, saya juga senang banget bisa ketemu dan cerita sama Ibu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Ya, Nak. Hati-hati.